Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Teman-teman semua, apa kabar? Tentu sehat selalu ya. Dan saya selalu mendoakan untuk teman-teman semua dimanapun berada, tetap sehat ya, tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap diberi keberkahan dalam mengais rezeki di masa sulit PPKM darurat seperti ini. Oke teman-teman semua, seperti biasa, topik masih perpinjolan alias perpinjaman online. Ini tema yang lumayan menarik untuk kali ini nih, yang akan saya bawakan yaitu temanya tentang galbay atau gagal bayar, apakah bisa dipenjara? Gagal bayar bisa dipenjara. Dan apa juga ya efek-efek dari gagal bayar seperti ini? Oke teman-teman semua, saksikan saja video di depan, dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel Jamal Official Vlog. Jangan lupa ditekan dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like, di share ke semua media sosialmu, dan juga di komentar yang positif tentunya ya teman-teman semua. Oke teman-teman, saya juga menerima diskusi via WhatsApp ya, seperti nomor tertera di sini. Silakan teman-teman utarakan gitu kan, berbagai macam persoalan tentang pinjol. Saya terbuka dan saya membuka diri untuk menjawab setiap pertanyaan dari teman-teman semua. Oke teman-teman semua, saksikan videonya. Check it out. Oke teman-teman semua, sesuai dengan temanya ya, di sesi kali ini adalah galbay bisa dipenjara. Bisa dipenjara? Ini kan pertanyaan yang selalu menghantui ya teman-teman semua yang gagal bayar, melakukan gagal bayar di pinjaman online ya, karena ada beberapa intimidasi baik dari kolektor ataupun selentingan-selentingan. Kalau nggak bayar, kalau gagal bayar alias galbay, dipenjara loh. Di penjara, wow, takut. Bercanda teman-teman. Oke, serius lagi ya. Oke, ya, galbay, gagal bayar, itu adalah hal yang sebenarnya lumrah di masa-masa pandemi seperti ini, apalagi masa pembatasan ya di PPKM seperti ini gitu kan. Beberapa perusahaan mengalami kolaps, ya, beberapa karyawan yang mengalami PHK, beberapa karyawan mengalami pengurangan dari penerimaan salary atau gajinya gitu kan. Pun begitu para pedagang sulit gitu kan untuk mengais rezeki, untuk berjualan gitu kan. Ini masa-masa seperti ini ya menimbulkan akhirnya berupa gagal bayar alias gagal melakukan pembayaran angsuran untuk pinjol. Nah teman-teman semua gitu kan, untuk gagal bayar ini ya, saya nyatakan secara tegas gitu kan, sepengetahuan saya pribadi, bahwa gagal bayar tidak akan berujung pidana penjara. Ingat itu ya, gagal bayar tidak akan berujung tindak pidana penjara. Nggak usah takut teman-teman semua ya. Bukan artinya saya menganjurkan untuk semuanya melakukan gagal bayar, bukan. Ini saya hanya menginfokan bahwa gagal bayar tidak akan menyebabkan teman-teman semua di penjara. Oke? Nah, apa alasannya dan dasar hukumnya bahwa gagal bayar tidak bisa masuk ranah pidana? Saya sebutkan. Di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM, khususnya di pasal 19 ayat 2, bahwa seseorang tidak boleh dipidana penjara. Ingat ini, seseorang tidak boleh dipidana penjara karena tidak mampu memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Jelas ya? Di sini bahwa seseorang tidak dapat dipidana penjara ya dalam hal
tidak mampu menyelesaikan kewajiban utang piutangnya. Tegas, jelas. Dan ini ada undang-undangnya, ya, teman-teman semua. So, nggak usah takut. Nggak mungkin di penjara, teman-teman semua, ya. Tapi saya tetap mengimbau teman-teman semua yang mampu melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran pinjolnya, dipersilakan, monggo. Ya, dibayarkan. Karena apa? Tetap utang adalah utang, tetap harus dibayar kalau mampu. Kalau nggak mampu, mau dibayar pakai daun. Oke teman-teman semua, itu ya tadi ya, udah tegas banget. Undang-undang mengamanatkan bahwa tidak boleh gitu kan seseorang dipidana penjara akibat tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutang piutangnya. Jelas ya? Oke, namun teman-teman ya, jangan dulu berbahagia, bergembira bahwa teman-teman tidak bisa dipidana penjara gitu kan, seperti itu. Namun ada beberapa efek daripada gagal bayar atau galbay ini. Apa sih efek-efeknya? Ya, silakan cekidot. Gagal bayar dalam pinjaman fintech atau peer-to-peer lending ya, ini memiliki beberapa konsekuensi tentunya, baik itu pinjol yang legal maupun pinjol yang ilegal. Ya, perlu diketahui teman-teman. Ya, setiap gagal bayar atau dalam dunia hukum perdata itu disebut dengan one prestasi, ya, gagal memenuhi kewajiban. Ini pasti akan menimbulkan konsekuensi yang harus teman-teman semua hadapi. Ya, apa sih konsekuensinya? Akan kita bahas. Salah satu konsekuensi yang akan terasa dampaknya yaitu bunga pinjaman membengkak. Ini sudah pasti gitu kan. Banyak case pinjamannya misalnya 2 juta, dia bunga berbunga, denda berdenda, akhirnya dari 2 juta pinjaman itu bisa membengkak sampai 6 juta, 8 juta, itu bisa terjadi. Apalagi ya pinjol yang ilegal. Biasanya pinjol yang ilegal ini suku bunga, denda gitu kan, seenak dewe gitu kan, sakarep ya. Jadi mereka mematoknya, ngadi-ngadi gitu kan. Kadang-kadang utang cuma 2 juta, akhirnya menjadi 12 juta, ya, menjadi 14 juta. Itu bisa terjadi teman-teman ya, ketika Anda melakukan gagal bayar karena bunganya makin membengkak. Ya, beda dengan pinjol-pinjol yang legal ya. Mereka mematuhi aturan yang ditetapkan oleh AFI. Oke, teman-teman semua ya, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia gitu kan. Jadi yang pinjol ilegal ini biasanya sudah diatur oleh AFI gitu kan, tentang ketentuan untuk menetapkan bunga pinjaman itu tidak boleh lebih dari 0,8%. Ingat, tidak lebih dari 0,8% per hari ya. Dan maksimal adalah 100% dari nilai pokok pinjaman. Nah, udah jelas kan? Ya, untuk pinjol legal dia udah menetapkan tuh ya, 0,8% per hari atau maksimal 100% ya dari pinjaman pokok. Ya, jadi kalau pinjaman pokok Anda 2 juta, berarti maksimalnya gitu kan, semua denda dan sebagainya itu hanya 2 juta, berarti jadi 4 juta total keseluruhan Anda harus bayar gitu kan, seperti itu. Jadi kalau pinjol ilegal udah pasti dari 2 juta itu bisa melambung ya, bisa melambung ke 4 juta, ke 6 juta, ke 8 juta, bahkan lebih dari 10 juta. Ya, itu konsekuensi yang harus Anda alami dan harus Anda hadapi ya. Oke. Next, untuk konsekuensi yang kedua, itu sudah dipastikan Anda akan mendapatkan intimidasi daripada debt collector ya. Dari para debt collector, pinjol-pinjol ini DC lapangan ataupun deskol yang biasa menelpon, melakukan kontak telepon, Anda akan diintimidasi. Ya, ini konsekuensi yang kedua. Ingat teman-teman, karena semua gitu kan akibat dari gagal bayar ini sudah dipastikan kan. Ini Anda akan menerima intimidasi mulai dari Anda keterlambatan 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan sampai berbulan-bulan. Ya, Anda akan tetap diintimidasi gitu kan, seperti itu. Tapi perlu diingat teman-teman semua, untuk pinjol ilegal ya, ini biasanya mereka agak sedikit brutal yang kita pernah dengar ya. Mereka biasanya melaksanakan penagihan
tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh OJK, gitu kan, seperti itu. Untuk pinjol-pinjol yang statusnya pinjol legal, ya, itu biasanya mereka melakukan penagihan itu maksimal 90 hari. Setelah 90 hari, mereka tidak lagi diperkenankan untuk melakukan penagihan. Beda dengan pinjol-pinjol yang ilegal, ya, teman-teman semua. Mereka 91 up atau 91 hari ke atas pun mereka akan bablas. Mereka akan tetap melakukan penagihan. Bahkan, ya, di hari libur, di tanggal merah pun mereka tetap melakukan penagihan. Biasanya yang sudah 90 hari, sepengetahuan saya, ya, data-data Anda tersebut baik legal ataupun ilegal itu akan diserahkan kepada pihak ketiga atau alih daya penagihan, ya. Mereka lah yang biasanya menerima tagihan, ya, menerima tagihan dari fintech atau dari pinjol-pinjol untuk dilakukan penagihan oleh pihak ketiga ini, ya. Ini adalah semacam biasanya sih dilakukan tender, gitu kan. Jadi data-data Anda dikasihkan untuk nanti fee-nya, gitu kan, yang akan didapat beragam, gitu kan, yang akan didapat oleh alih daya penagihan atau pihak ketiga ini yang menagih kepada Anda, ya, seperti itu. Oke, teman-teman semua, bisa kita tarik kesimpulan, ya, benang merahnya bahwa konsekuensi dari pinjol yang Anda gagal bayar, ya, itu jelas-jelas. Pertama, kita tarik kesimpulannya, satu, bahwa bunga, ya, akan membengkak, ya, bunga dendanya akan membengkak, ya, udah pasti itu. Dan Anda harus terima kenyataan bahwa denda dan bunganya membengkak. Bukan hanya perut yang bengkak, tapi bunganya juga membengkak. Oke, teman-teman semua, terus yang keduanya, ya, jangan lupa konsekuensi yang akan Anda hadapi adalah intimidasi dari debt collector ini, ya, baik yang dilakukan oleh desk call atau desk collection yang biasa telepon-telepon, Mbak Bizal, gitu. Pak, bagaimana, selamat siang dan sebagainya, ya, biasalah, gitu kan, nggak perlu ditakuti, ya, mereka juga manusia, bukan makhluk astral, ya, jadi tidak perlu takut, don't worry, be happy. Oke, teman-teman semua, ya, di sini hanya menekankan bahwa apapun yang terjadi, ya, dengan gagal bayar ini tidak akan pernah berujung dengan pidana penjara. Sekali lagi saya tegaskan bahwa gagal bayar ini, ya, yang dilakukan di pinjol tidak akan pernah berujung dengan pidana penjara. Oke, teman-teman semua, jelas, tegas apa yang saya katakan, ya. Jangan takut, tetap semangat. Tapi kalau Anda punya dana, silakan Anda selesaikan, silakan Anda lunasi, gitu kan. Adapun teknik-teknik cara pelunasan, pembayaran pinjol, ya, pelunasan khususnya ada di video sebelum saya, ya, sebelumnya. Anda bisa lihat dan Anda bisa tonton, gitu kan, bagaimana trik-trik cara pelunasan. Oke, teman-teman semua, tetap semangat mengais rezeki di masa PPKM darurat seperti ini. Teman-teman jangan pernah takut, ya, untuk menghadapi debt collector atau DC lapangan sekalipun, gitu kan, apalagi DC yang hanya menelpon, ya, atau desk collector, ya. Anda tetap punya semangat yang tinggi, jangan pernah takut, jangan pernah terintimidasi, gitu kan, karena sekali Anda diintimidasi dan terintimidasi, gitu kan, yang pasti Anda akan merasa stres, ya. Akibatnya dengan kondisi situasi pandemi seperti ini, sudah stres, akhirnya kepikiran tuh kan, ya, menggerogoti kan pikiran kita. Wah, gue dipenjara, gue mau dipenjara, gitu kan, gue diancam mau dipenjara, ya, saya kemarin diancam di SMS, di WA dan sebagainya, bahwa akan dipolisikan dan sebagainya. Tidak akan pernah terjadi, jangan dipikirkan dan jangan takutkan, ya. Oke, teman-teman semua, saya nanti akan bantu teman-teman semua yang mau gabung di grup WhatsApp untuk saling berbagi, gitu kan, satu dengan yang lainnya. Ya, silakan untuk japri, ya, nomor tertera di sini, nomor WhatsApp saya. Nanti akan saya masukkan teman-teman semua ke grup Paguyuban Melawan Pinjol, ya. Kita punya Paguyuban Melawan Pinjol, dan di grup WA tersebut ada juga beberapa praktisi hukum yang akan saling memberikan masukan, ya. Kita bisa sharing di sana dengan santai. Oke, teman-teman semua, terima kasih. Saya juga hanya mengingatkan sekali lagi, teman-teman yang merasa informasi ini baik, bagus, gitu kan,
bisa di-share ke teman-teman yang lainnya. Jadi video ini bisa teman-teman share ke media lainnya, dan jangan lupa teman-teman untuk bantu untuk subscribe ya, untuk pengembangan channel ini subscribe, lalu aktifkan loncengnya. Jangan lupa juga untuk di-like, di-share, dan komentar yang positif tentunya, komentar-komentar yang luar biasa, yang pasti akan membangun channel ini untuk mengupas tuntas tentang pinjol-pinjol yang lebih baik lagi, lebih detail lagi ya, dan lebih update tentunya. Oke teman-teman semua, terima kasih. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.